kalau semisal perempuan-perempuan di luar sana ya, sebagian besar tuh memiliki pola pikir yang sama seperti Ayunda Rica ini, karena sebagian besar lainnya, terkhusus di daerah perkampungan ya, daerah di pedesaan itu, kalau perempuan menjadi ibu rumah tangga sekaligus perempuan karir, biasanya dianggap sebagai orang yang tidak menghargai suaminya, misalnya tidak sopan karena suaminya kerja, ya kamu juga kerja, yang jagain anak siapa, kayak gitu kan. Jadi kadang ada perseteruan pendapat ya dari berbagai orang-orang, apalagi orang-orang yang awam terhadap Iya, di zaman betul. sekarang. Juga ini udah ada, saya sering mendapatkan pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke tanggapannya dari pihak teman laki-laki saya kan, Iya. tentang saya pernah mengutarakan seperti ini, saya ingin menjadi perempuan karir, saya juga ingin menjadi seorang ibu rumah tangga. Terus dia bilang seperti ini, apakah kamu tidak melanggar, pasti ujung-ujungnya itu membawa dogma-dogma agama, dan itu membuat saya kadang Iya. kadang tuh orang-orang seperti itu Iya. membawa agama itu sebagai bantahan bagi orang-orang. Ya menurutku di sisi lain kita memandang realitas sosial itu kadang harus ditanggapi dengan profesional juga, nggak harus ya menurut agama tuh begini begini begini. Ya kalau secara realita kita nggak punya uang misalnya kan, suami juga masih luntang-lantung, ya kenapa tidak kalau kita membantu asalkan memiliki kesepakatan seperti itu ya Yunda. Makanya kita perlu kesepakatan dan visi-visi yang sama. Betul. Nah, betul. Dan satu lagi sebetulnya, mungkin yang disampaikan oleh teman-temannya Karini itu berkaitan dengan waktu juga ya, atau kadang kan memang kalau wanita bekerja, atau saya bilangnya sekarang wanita bekerja deh, wanita bekerja itu kan dia sampai pulang kerja juga kadang mungkin masih ada kerjaannya, atau Sabtu Minggu juga masih ada kerjaannya, atau mungkin misalnya saat suaminya harus tugas di mana dia tidak bisa ikut karena pekerjaannya. Nah, itu mungkin yang akan menjadi penyesuaian-penyesuaian nih bagi kita. Memang untuk kondisi-kondisi seperti itu kita harus ada sesuatu yang dikorbankan. Seperti yang saya lakukan dulu. Saya ASN dan saya resign. Itu adalah sesuatu yang saya korbankan. Tapi apakah pada akhirnya saya tidak bisa berkarya karena saya tidak punya pekerjaan? Tentu saja tidak. Jadi solusinya mungkin ya gitu untuk orang-orang atau perempuan-perempuan yang masih mau produktif, yang masih mau berkarya. Nah, coba cari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dari dalam rumah aja. Jadi kalau sekarang itu nih hashtagnya kalau kita di komunitas itu dari rumah untuk dunia gitu. Dengan kita hanya di rumah aja, itu kita sebetulnya bisa loh melakukan sesuatu yang masih bisa bermanfaat untuk orang banyak sedunia, se-Indonesia Raya gitu. Saya pun mengajar public speaking kebanyakan online. Jadi muridku itu atau peserta kelasku itu tidak hanya ada di Makassar, malah mungkin sedikit yang di Makassar. Kebanyakan adalah rata-rata di luar daerah semua gitu. Dan saya lakukan semuanya dari dalam rumah, ngajar di rumah, ngonten di rumah, bikin presentasi di rumah gitu ya. Saat harus keluar pun untuk ngajar offline hanya beberapa waktu dari keseharian saya itu saya bilang apa ya, mengambil waktu kosongnya saat suami bekerja dan anak-anak sekolah. Jadi tidak mengganggu nih, tidak mengganggu aktivitas saya sebagai istri, sebagai ibu juga. Ya, boleh Yunda, saya memiliki satu pertanyaan dari diri saya ya, bukan dari list pertanyaan yang kemarin yang sempat saya Boleh ingin dong. saya penasaran dari pandangannya Ayunda ini, skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang bisa dipakai awet gitu dari masa sekarang hingga ke masa depan, sehingga nggak ada lagi tuh yang namanya perempuan gembar-gembor membahas tentang kesetaraan bla 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 bla, tapi ujung-ujungnya ya tetap laki-laki yang harus didahului seperti itu. Jadi saya penasaran, skill apa sih yang harus dimiliki seorang perempuan sehingga target yang ingin dicapai yakni kesetaraan itu bisa dicapai menurut Ayunda? Oke. Yang pertama tentu saja skill komunikasi dong.
Skill komunikasi ya, public speaking itu ayo harus banget deh menurut saya dimiliki karena beneran deh itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Yang kedua adalah skill, mungkin bukan skill ya, tapi kemampuan, ya ini skill, kemampuan untuk sadar bakat atau mengerti atau paham tentang bahasa-bahasa bakat sehingga kita bisa tahu sebetulnya kita itu bakatnya apa sih gitu kan. Nanti kalau misalnya kita sudah tahu bakat kita apa, kita bisa mengembangkan. Walaupun dari dalam rumah kita bisa loh ngembangin bakat kita. Kalau udah untuk kita nih sadar bakat untuk diri kita, kita bisa pahami bakat untuk anak-anak kita. Sehingga kita bisa membantu anak-anak kita untuk menuju apa atau dunia yang mungkin sesuai dengan bakatnya nanti. Gitu. Kalau kita sadar bakat juga dan disertai tadi kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan dan lain sebagainya gitu, kita juga bisa membantu teman-teman kita atau misalnya kita bisa buat kelas berarti untuk keseluruhan orang-orang di luaran sana yang masih bingung saya itu kadang mau melakukan sesuatu tapi saya bingung apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Nah, dengan seperti itu kita bisa membantu, oh kamu itu identifikasi nih. Kamu tuh orangnya ini ya suka mengatur. Oh itu tuh kalau bahasa bakatnya ranger. Oh kalau ranger tuh bisa ke sini sini sini. Apa kamu nggak mau coba jadi yang begini-begini? Oh iya ya. Oh kamu tuh punya bakat ideation atau ide yang banyak gitu. Kamu bisa desain, bisa. Apa kamu tidak mau mencoba ini? Jadi kita juga bisa memberikan arahan untuk orang lain kan gitu. Menjadi seseorang yang tetap bermanfaat gitu. Jadi yang pertama sih menurut saya komunikasi, yang kedua adalah sadar bakat, yang ketiga adalah kemampuan manajemen waktu tentunya. Karena kalau misalnya manajemen waktunya acak-acakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ini kayaknya apa ya agak sulit nih terrealisasi secara mulus gitu karena biasanya jadinya bentrok, jadinya malah mungkin ada apa pertengkaran dalam rumah tangga gitu ya karena tidak cocok mungkin mengganggu waktunya gitu ya dan lain sebagainya. Dan mungkin tambahannya adalah manajemen emosi, gimana cara kita mengelola emosi dimanapun berada. Kalau misalnya kita udah tahu, udah bisa memanage emosi itu akan ada bonus-bonusnya. Kita jadi orang yang lebih adaptable gitu, lebih adaptasi dimanapun berada. Kita nggak akan kaget sama misalnya perbedaan budaya, perbedaan cara pandang, perbedaan apa karena kita sudah punya itu gitu ya manajemen emosi itu gitu. Kita bisa mengelola. Terus kalau kita udah punya manajemen emosi, kita bisa mengelola keseharian kita. Kalau misalnya ada orang apa tuh namanya waras gitu, yang penting waras atau jaga kewarasan gitu. Nah, dengan kita tahu bagaimana cara kita mengelola emosi, kita tahu gimana sih cara kita me time yang baik nih ngecas emosi energi kita. Gimana saat kita mengelola emosi marah kita, gimana caranya kita juga bisa meredam misalnya situasi yang sedang tidak kondusif atau tidak kita inginkan terjadi di diri kita. Gitu. Ji apa aja tadi? Komunikasi, sadar bakat, waktu, sama manajemen emosi. Udah 4 dulu deh, karena itu akan bisa meruntut dan akan bisa apa ya, nambahin yang lain-lainnya gitu ya, untuk akhirnya ada pada diri kita. Oke, udah pertanyaan terakhir banget. Terakhir banget ya. Pesan untuk generasi muda saat ini, sehingga agenda ini dapat menginspirasi banyak pemuda saat ini. Bisa mungkin disampaikan Yunda? Oke, pesan untuk generasi muda saat ini. Halo teman-teman generasi muda, sudah saatnya kalian yang mengambil peran di masa sekarang. Jadi ini saatnya kalian produktif, ini saatnya teman-teman karena usia teman-teman atau kalian ini adalah usia-usia yang ayo saatnya aktif gitu ya, energinya lagi banyak-banyaknya, silahkan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk banyak membangun relasi, untuk banyak meng-unlock potensi gitu ya. Kalau misalnya saya selalu apa ya, saya selalu sampaikan ke teman-teman yang bisa teman-teman lakukan itu yang pertama adalah unlock your potensi. Cari tahu apa aja sih potensi yang bisa kita
unlock gitu ya, atau mungkin sebetulnya kita bisa tapi belum kita lakukan gitu ya. Harus berani keluar dari zona nyaman, unlock your potensi. Yang kedua adalah upgrade your skill. Kalau misalnya kita udah tahu kita punya kemampuan di bidang apa, ayo di upgrade terus, ayo dipelajari lagi, ayo didalami, karena siapa tahu nih teman-teman semua bisa jadi ahli dalam bidang tertentu. Nggak harus ahli di semua bidang ya, ambil satu bidang, dalamin, upgrade gitu kan ya. Dan yang selanjutnya adalah bangun relasi atau berjejaring sebanyak mungkin, kenalan dengan berbagai macam kalangan orang, dari yang bawah sampai yang atas, ambil insight-nya, belajar dari siapapun. Jadi jangan pernah batasin kegiatan belajarnya dari siapa aja gitu ya. Dan yang terakhir, berkarya lah. Jadi jangan cuman oke, aku udah unlock, oke aku udah punya ini, aku udah upgrade, tapi udah sebatas untuk diri kita sendiri. Tapi coba berkarya dan jadi seorang yang bermanfaat. Jadi menyebarkan atau menyalurkan atau membagikan hal yang kita punya ke orang lain. Gitu. Jadi pesannya 4, unlock your potensi, upgrade your skill, bahasa Inggrisnya apa ya? Build your relation gitu ya. Jadi bangun komunikasi atau jejaring, networking, oke. Edit your networking, sama satu lagi be produktif, berkarya dan bermanfaat. Itu aja hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang lebih hebat dari generasi-generasi. Amin. Baik, terima kasih Ayunda atas waktunya yang sudi mendampingi kami, sekaligus memberikan pencerahan dan inspirasi bagi teman-teman semua. Sobat pendengar edarinfo.com, semoga teman-teman bisa mendapatkan ya, atau menangkap inspirasi-inspirasi yang sudah disampaikan oleh Ayunda Richa ini. Jadi, makasih Ayunda, terima kasih banyak atas sudah meluangkan. Saya Rini Adia Pertiwi bersama dari channel Rumah Yusnita. Pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin matikan live-nya Yunda. Assalamualaikum. Silakan, terima kasih banyak. Sukses untuk Edarinfo.